umumnya KTP yang dinonaktifkan kita juga udah ada pemberitahuan sebelumnya dari Dukcapil maupun kelurahan ya. Itu mereka yang tinggal di wilayah kita ketika 1 tahun harusnya dia menentukan dia itu mau berpenduduk di mana. Makanya dinonaktifkan seperti itu karena banyak juga masalah di wilayah kita nih, di wilayah RW 06 Johar Baru itu warga yang dia KTP-nya di wilayah RW 06 ya, di RT RW 06 Johar Baru. Tapi dia tinggalnya di luar kota, misalnya di Bekasi, di Depok gitu kan. Nah, itu kami kembalikan lagi ke RT-nya. Ini gimana RT? Cuman kalau 1 tahun seperti ini kami arahkan untuk dia buat surat pindah. Gitu. Cuman umumnya masih banyak warga yang belum mau meninggalkan KTP DKI-nya. Iya, jadi data itu dari RT, RW, Dasawisma. Jadi banyak sumber-sumber data itu termasuk dari pemilik kontrakan yang pengontraknya sudah tidak berdomisili di situ tapi KTP dan KK-nya masih di situ. Dan untuk mengetahui nama seseorang ada di dalam daftar yang akan disesuaikan itu ada atau tidak, kan warga bisa membuka melalui website DKI jakarta.go.id. Di sana ada menu data warga. Nah, di situ bisa dilihat. Kalau di Jakarta Timur kami sudah mengajukan lebih kurang 8.617 data. Kemudian yang kedua akan kami lakukan, akan kami usulkan sebanyak 2.011 data itu orang-orang yang RT RW-nya sudah tidak ada. Kemudian bagi warga yang tidak ada di Jakarta, domisilinya di Jakarta, tapi orang tersebut bekerja atau kuliah di luar negeri, itu tidak langsung kami nonaktifkan ya, karena kan orangnya sementara, kan yang masuk kategori itu kan berdomisili. Nah, ini Ibu peralatannya apa aja sih, Ibu? Peralatannya ada cutter, gunting, ini penggosok buat laminatingnya, kapur, lem, korek, penggaris, sama ini pulpen nih. Nah, itu ada kertas-kertas, ada apa aja gitu? Ini buat pasang anti goresnya nih, laminatingnya. Ini. Sama ini minyaknya ini buat pembersih. Ini yang utama ini. Itu berarti buat KTP yang udah jelek mungkin ya, Bu ya? KTP, SIM, BPJS, pokoknya kartu-kartu lah. Tapi yang kebanyakan ya KTP ini nih, kayak ini. Terus aku udah pernah servis KTP ku sendiri di belakang Ragunan. Itu membantu banget loh sebenarnya, karena kan mereka itu meski servis itu benar-benar detail dan dia tuh nggak ngilangin barcode-nya yang ada di belakangnya itu. Dia benar-benar bisa, malah kadang-kadang itu dilepas semua terus dipasang lagi tetap masih bisa digunakan di tab. Kadang-kadang kan kita kalau mau bikin rekening di salah satu bank itu juga di tab itu bisa kan keluar. Itu bisa. Aku udah pernah ngalamin sendiri, sebenarnya itu bagus juga sih. Di awal hari pertama buka 400.000 Ibu dapat waktu itu, 400.000 di hari pertama buka itu. Ya. Seterusnya di COVID tiap harinya hanya 6 jam, 5 jam saya buka dapat 1,1, 1,3 waktu di COVID karena orang ngurus KTP kan nggak boleh ketemu fisik kan di kelurahan. Nah, itu di atas 1 jutaan itu hanya sekian jam aja. Itu. Sampai saat ini berarti banyak masyarakat yang kesini ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah karena memang orang butuh jasa ini. Maaf, bukan hanya KTP, SIM, BPJS, NPWP.